Assalamualaikum. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, yang Pak Guru tunjuk hari ini itu berdoa, Mas Ivan. Bersiap, berdoa, mulai. Beri salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Ivan yang sudah menyiapkan dengan baik dan juga untuk anak-anak semua yang sudah berdoa dengan khusyuk. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum Pak Guru lanjutkan, anak-anak pastikan semua sudah dalam keadaan siap untuk belajar. Siap belajar hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Sudah sarapan? Sudah. Ya, kalau sudah sarapan, sudah semangat. Baik, kita akan mulai pelajaran hari ini, tapi sebelumnya Pak Guru akan absen terlebih dahulu ya. Alifa Chandra Kirana, Hadir. Azam Ainur Rahman, Hadir. Ivan Nur Sodik, Hadir. Latifah Nur Fadilah, Hadir. Arif Yudi Kurniawan, Hadir. Nabia Kasih Arasti, Hadir. Nashifa Ataya, Hadir. Nazila Syuhada, Hadir. Sabil Widiatmoko, Hadir. Safira Julia Rahma, Hadir. Yuda Aditya Ramadan, Hadir. Farah Fauzana Yusuf. Hadir. Selanjutnya Pak Guru menyuruh anak semua untuk silahkan siapkan buku tulis sama buku LKS dan juga alat tulisnya ya. Kita akan mulai pelajaran hari ini. Ada yang nggak bawa buku tulis? Bawa semuanya? Ya, terima kasih. Baik, sebelum lanjutkan, Pak Guru ingin mengulang kembali dan menanyakan kembali materi minggu lalu. Nah, minggu lalu masih ingat nggak kalian belajar apa? Masih, Pak. Belajar apa? Belajar materi jujur. Materi jujur, betul. Jadi minggu lalu kita belajar materi jujur. Masih ingat ya? Nah, anak-anak, kalau memang kalian masih ingat, Pak Guru tanya, apakah itu arti jujur? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Jujur artinya tidak bohong. Betul, tepuk tangan untuk Arif. Ada pendapat yang lain? Arti jujur selain tidak bohong. Coba siapa yang tahu? Minggu lalu kita belajar arti jujur. Nah, jujur ada dua. Satu tidak bohong, yang kedua, silakan Mas Syabil. Jujur artinya berkata apa adanya. Ya betul, jujur artinya berkata apa adanya. Tepuk tangan untuk Mas Syabil. Nah, tadi kita udah tahu arti jujur. Nah, sekarang Pak Guru tanya, contoh perbuatan jujur. Kalau memang kamu masih ingat, pasti tahu contoh perbuatan jujur itu apa. Yuk, siapa yang tahu? Acungkan tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Tidak mencontoh saat ulangan. Ya, betul, tepuk tangan. Tidak mencontek saat ulangan ya. Nah, ada contoh yang lain mungkin? Silakan. Contoh perbuatan jujur yang lain. Saya, Pak. Ya. Tidak berbohong kepada orang tua. Tidak berbohong kepada orang tua. Terima kasih Mas Azhar, tepuk tangan. Yang terakhir, Pak Guru untuk menanyakan materi minggu lalu supaya kamu makin ingat. Manfaat perilaku jujur. Saya, Pak. Silakan. Jadi punya banyak teman. Apa? Jadi punya banyak teman.
jadi punya banyak teman. Betul nggak? Setuju? Ya, tepuk tangan untuk Asyifa. Seperti itu ya. Nah, itu diingat kembali anak-anak untuk materi minggu lalu. Dan hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, tetapi masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari perilaku amanah. Kalau minggu lalu kita belajar perilaku jujur, minggu ini kita akan belajar perilaku amanah. Ada hubungannya nggak amanah sama jujur? Ada kesamaannya nggak? Sama-sama perilaku apa anak-anak? Sama-sama perilaku? Ya, perilaku terpuji. Seperti itu ya. Nah, Pak Guru akan menampilkan peta konsep yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Supaya kamu tahu di kelas 4 ini, hari ini kita akan belajar apa aja sih? Nah, sambil kamu buka LKS-nya ya. Coba kamu buka yang perilaku amanah di bab 3. Enggak. Anak-anak, untuk melanjutkan pembelajaran, nanti Pak Guru akan melaksanakan diskusi dalam pembelajaran ya. Oleh karena itu, kami minta akan membagi kelompok di kelas 4 ini menjadi 4 kelompok. Cara pembagiannya adalah dengan berhitung dari 1 sampai 4 ya. Nanti urut dari sebelah sini putar ke belakang sampai selesai. Nanti yang mendapat nomor 1 dia yang kelompok 1, yang mendapat nomor 2 dia kelompok 2 dan seterusnya. Gitu ya. Paham? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sudah berhitung tadi ya? Nah, jika sudah, yang kelompok 1 nanti berkumpul di dekat mejanya Ivan, yang kelompok 2 berkumpul di dekat mejanya Alifah, yang kelompok 3 berkumpul di dekat mejanya Sabil, yang kelompok 4 berkumpul di dekat mejanya Safira. Paham? Ya, silakan berkumpul. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, terima kasih. Ada 4 kelompok sudah terbentuk. Nah, hari ini Pak Guru jelaskan dulu. Di materi perilaku amanah ini, kamu akan mempelajari seperti ini peta konsepnya anak-anak. Jika ada 3.10 ini, yang pertama kita mempelajari makna perilaku amanah. Yang kedua kita mempelajari ciri-ciri perilaku amanah. Kemudian setelah ciri-ciri contoh perilaku amanah. Perilaku amanah ternyata ada 3. Ada perilaku amanah kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Yang ketiga, manfaat perilaku amanah. Nanti masing-masing anak akan berdiskusi masalah itu. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dengan mempelajari materi ini, anak-anak nanti akan tahu apa itu arti amanah, akan tahu ciri-cirinya perilaku amanah, akan tahu contoh-contohnya perilaku amanah, dan juga akan tahu manfaat dari perilaku amanah. Seperti itu ya. Nah, baik. Selanjutnya, anak-anak Pak Guru tampilkan gambar. Masing-masing kelompok nanti adalah menyimak baik-baik setiap gambar dan video yang Pak Guru tampilkan. Ada gambar komik ya anak-anak ya.
apa itu uangnya harusnya? Untuk membayar orang, dititipin. Ternyata yang dititipin itu amanah enggak kira-kira? Amanah? Amanah apa enggak? Tadi di film dilihat uang yang harusnya untuk beli koran, untuk bayar koran, ternyata untuk beli es. Gara-gara apa? Wah, cuacanya lagi panas, kebrik. Terus dia temennya beli es krim, ingin juga pengen makan es krim. Akhirnya dia pun memakai uang yang harusnya buat bayar koran untuk beli es krim. Jadi itu contoh perilaku yang enggak amanah. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Di situ dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya amanah, ya, punya amanah, tidak hanya orang-orang dewasa. Barangkali kamu pernah menonton di TV, pernah nggak ada berita-berita orang ditangkap polisi karena korupsi? Sering nggak? Nah, kira-kira korupsi itu kenapa ya kok bisa-bisanya ditangkap polisi? Korupsi itu perbuatan baik atau perbuatan jelek? Jelek. Kenapa korupsi itu perbuatan jelek? Karena korupsi itu mencuri uang negara. Betul. Seharusnya buat bangun jembatan, tetapi dia pakai untuk kesenangan sendiri. Itu namanya korupsi. Orang yang korupsi berarti dia tidak amanah. Itu salah satu contohnya anak-anak. Kalian punya amanah enggak sebagai anak-anak? Amanah kalian apa? Kalau kalian belajar, amanahnya adalah harus belajar. Kalau sekolah ya berangkat sekolah. Kalau kamu udah tahu hari ini jadwalnya sekolah kok nggak berangkat sekolah, berarti kamu amanah nggak? Amanah nggak? Enggak. Nah, begitu ya. Selanjutnya, Pak Guru berikan tugas untuk diskusi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 punya tugas sendiri-sendiri. Kelompok 1 tugasnya adalah mendiskusikan arti amanah. Paham? Dicatat ya. Tugas kelompok 1 mendiskusikan arti amanah. Kelompok 2 tugasnya mendiskusikan ciri-ciri amanah, ciri-ciri perilaku amanah. Kelompok 3 tugasnya mendiskusikan contoh-contoh amanah. Mendiskusikan contoh-contoh amanah. Yang terakhir, kelompok 4 tugasnya mendiskusikan hikmah dari perbuatan amanah. Kira-kira hikmahnya apa saja kamu diskusikan. Manfaat juga bisa. Manfaat perilaku amanah apa sih buat kita? Hikmah atau manfaat ya? Seperti itu. Silahkan kamu cari jawabannya dari LKS bisa, juga berdasarkan video dan gambar tadi juga bisa. Ya, silahkan. Aku kasih waktu untuk berdiskusi. Waktunya sudah selesai untuk diskusi, sudah selesai? Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Nah, kalian sudah menunjuk yang mewakili kelompoknya? Sudah belum? Nah, ya sudah ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan mewakili kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti dimulai dari kelompok 1. Saat kelompok 1 maju, siap-siap kelompok 2 bertanya. Paham? Terus gantian, kelompok 2 maju, kelompok 1 yang bertanya. Lalu kelompok 3 maju, kelompok 4 yang bertanya. Dan terakhir kelompok 4 maju yang tanya kelompok 3. Begitu ya? Siap untuk mempresentasikan? Ya.
tepuk tangan dulu biar semangat. Ya, untuk pertama kali yang tampil silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Julia Rahma. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 tentang makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, amanah artinya adalah dapat dipercaya. Amanah merupakan salah satu sifat wajib para rasul. Selain sidik, tablik, dan amanah, seorang rasul itu mustahil atau tidak mungkin tidak amanah. Rasul pasti dapat dipercayakan oleh umatnya, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga harus mempercayai dan meyakini ajaran yang dibawa oleh Nabi. Amanah sangat penting untuk terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap orang memiliki amanah sendiri-sendiri, dan setiap amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, ada pertanyaan? Silakan, ada yang bertanya. Ya, ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Apakah amanah sama dengan jujur? Ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Apakah amanah itu sama dengan jujur? Nah, Pak Guru tunjuk kelompok 1 untuk bantu menjawab ya. Silakan, kelompok 1 dijawab. Tidak, jujur tidak bohong. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah menjawab. Diterima jawabannya ya. Ya, baik. Pak Guru rasa cuma itu ya yang tidak ada lagi bertanya ya. Silakan Pak, dilanjutkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya setelah kelompok 1, silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Masih Arasti. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 tentang ciri-ciri perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, melanjutkan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Perilaku amanah memiliki ciri-ciri loh. Nah, ciri-ciri perilaku amanah menurut kelompok kami diantaranya adalah tidak menyepelekan tugas, kedua, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, ketiga, tidak menyelewengkan kepercayaan orang lain, keempat, berhati-hati dalam bertindak, kelima, menjaga perilaku. Teman-teman, ada pertanyaan? Silakan jika ada yang bertanya. Saya tanya, Pak. Apakah menjadi petugas bendahara harus amanah? Iya, harus, karena dia memegang uang satu kelas. Ya, jadi kalau misalnya ada anak yang ditunjuk menjadi bendahara, maka dia harus amanah karena dia memegang uang satu kelas. Begitu ya? Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Prataya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok 3 tentang macam-macam perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman tahu nggak perilaku amanah nyata itu ada 3
tulisnya loh. Nah, 3 itu adalah: 1. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Amanah kepada diri sendiri. 3. Amanah kepada orang lain. Lebih jelasnya, saya bacakan contoh-contoh dari perilaku amanah tersebut. 1. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya menjalankan salat 5 waktu. 2. Amanah kepada diri sendiri, contohnya menjaga kebersihan dan kesehatan. 3. Amanah kepada orang lain, contohnya menjaga pesan dari orang lain. Teman-teman, ada pertanyaan? Saya, Pak. Apa contoh perilaku amanah kepada diri sendiri? Ya, yang terakhir silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Fadila. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 tentang manfaat perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, perilaku amanah ternyata memiliki manfaat untuk kehidupan kita. Nah, manfaatnya diantara adalah: 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Hidup tenang karena tidak menyalahgunakan amanah. 3. Optimis terhadap masa depan. 4. Tidak mudah tergiur godaan untuk berbuat jelas. 5. Memiliki banyak teman. Ya, Demikian yang teman-teman. teman-teman, ada pertanyaan? Silakan jika ada yang bertanya. Ya. Apakah orang amanah pasti banyak teman? Alifah, oh ya, silakan dijawab. Orang yang amanah pasti memiliki banyak teman. Ya, orang yang amanah pasti memiliki banyak teman, Mas Azam, begitu ya? Paham ya? Ya, silakan ditutup. Demikian. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, teman. Terima kasih untuk anak-anak yang tadi sudah melaksanakan diskusi. Sekarang Pak Guru akan mengambil kesimpulan dari apa yang tadi sudah kalian diskusikan ya. Di layar sudah Pak Guru tampilkan perilaku amanah seperti yang tadi kita pelajari bersama-sama ya. Ya, perilaku amanah itu tadi kita belajar dari pengertian, kemudian ciri-ciri, manfaat, dan juga contoh-contohnya ya. Yang pertama, videonya tadi kita sudah lihat ya. Nah, selanjutnya pengertiannya. Amanah tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 adalah salah satu sifat Rasul. Sedangkan secara istilah amanah itu artinya adalah dapat dipercaya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tugas untuk anak-anak semua. Kalian buka LKS-nya. Coba buka LKS-nya. Ya. Buka halaman 33. Nomor 1 sampai 5 silahkan kamu kerjakan sendiri-sendiri. Itu ada tes tertulis dari Pak Guru. Kamu kerjakan. Setelah itu nanti kita koreksi bersama-sama. Terima kasih untuk anak-anak yang hari ini sudah belajar bersama Pak Guru untuk membahas materi amanah. Semoga apa yang disampaikan tadi
bisa mendatangkan manfaat untuk anak-anak semua, dan yang paling utama bisa anak-anak praktekkan di rumah ya. Bagi yang tadi nilainya kurang dari KKM, Pak Guru berikan tugas untuk dikerjakan kembali di rumah. Bagi yang nilainya sudah bagus, silakan pertahankan ya, besok tingkatkan lagi nilainya, begitu ya. Nah, buat yang belum mencapai KKM nilainya, jangan putus semangat, tetap rajin belajar, nanti lama-lama pasti kamu akan bisa, begitu ya. Nah, minggu depan kita akan kembali belajar agama. Materinya minggu depan adalah sikap santun kepada teman. Apa? Santun kepada teman. Jangan lupa besok saat pelajaran agama bukunya dibawa, jangan sampai ketinggalan, dan pastikan semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya pakai masker ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada anak-anak, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.